Teman kumpul biasa, tapi ini sila rasa. Silaturahmi berbagi rasa bersama Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPM, kembali lagi dengan saya Mazaya Anindya Naswa pada sesi Selarasa kali ini. Untuk sesi Selarasa kali ini kita berada di volume keempat di KPM Unisba pada periode Kabinet Astara Jingga saat ini. Sebelum dimulainya sesi Selarasa kali ini, saya dengan narasumber yang sangat istimewa dan luar biasa. Nah, sebelum itu Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar, Ibu. Baik, sebelum dimulai sesi Larasa kali ini, saya mempersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama, angkatan, serta jabatan pada saat di KPM Unisba, Ibu, serta kesibukannya saat ini apa, Ibu. Baik, mangga Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar? Anggota ya? Iya. Atau adik-adik? Adik-adik. Biar terasa lebih mudah. Iya. Mudah-mudahan adik-adik di KPM Unisba selalu sehat. Alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan untuk hadir di sini. Nama saya Siti Sarah Fitriasi, SAG. Saya kalau dulu unit dulu menjabat sebagai dokumentasi, dan kesibukan saat ini saya mungkin lebih sibuk di rumah aja. Saya lebih sibuk di rumah. Sekarang saya ngambil pekerjaan freelance setelah sebelumnya saya banyak di luar daerah. Dan hari ini saya mencoba untuk mengabdikan diri di dalam rumah. Baik Ibu, untuk sekarang lanjut ke pertanyaan, apa yang memicu Ibu gitu hingga dapat masuk ke dalam KPM Unisba serta loyalitas kepada KPM ini, Ibu? Ya, dulu kenapa saya tertarik dengan protokoler? Dulu rapih ya, terlihat dari depan, berdiri di depan, berpakaian rapi, laki-laki berjas, perempuan pakai blazer dengan sepatu yang kelihatan feminin sekali ya. Dilihat dari jauh enak sekali. Saya tertarik karena saya lihat protokoler itu mengatur acara dan seperti rapih gitu. Si acara juga berlangsung sangat-sangat disiplin gitu ya. Saya benar-benar waktu pertama masuk itu memang penampilan protokoler itu berbeda. Dari situ saya mencoba mencari informasi, ini unit apa gitu. Jadi ketika dulu ta'aruf ya, iya, Ibu, dulu ta'aruf diperkenalkan ada protokoler. Jadi waktu itu saya langsung catat, langsung catat. Hanya sayang waktu itu kita tidak bisa langsung daftar karena yang daftar protokoler harus sudah setahun. Di semester 2 gitu. Iya, harus sudah setahun perkuliahan. Jadi kita dulu itu di semester 3. Jadi harus setahun dulu. Jadi saya coba tunda dulu itu sambil mencari informasi apa yang mereka kerjakan gitu kan. Kalau mereka mengambil anggota gitu, seleksinya seperti apa? Saya cari informasi seperti itu karena ternyata untuk masuk ke protokol itu tidak mudah, tidak mudah. Saya dari seberapa puluh gitu ya, hanya beberapa orang yang lolos. Benar sekali, iya. Ibu. Jadi itu udah menjadi sebuah buat saya kekuatan bahwa saya harus terus maju. Selanjutnya, apa saja kontribusi atau peran aktif Ibu setelah diterima di KPM Unisba ini, Ibu? Gitu. Saya pikir dulu ikut seleksi ya sudah gitu, hanya ingin mengetahui kemampuan anggota baru gitu kan. Tapi ternyata setelah kita di dalam banyak yang tidak kita ketahui. Iya. Tapi di sana diajarkan gitu kan. Kayak berpakaian gitu. Kayak berpenampilan kita harus seperti apa, berbicara juga di protokol itu ada pelatihannya gitu. Dan setelah saya ikut, saya amat sangat
merasa makin bertambah gitu. Makin bertambah Keilmuan keilmuan saya untuk bergaul, untuk terus aktif di protokoler. Selanjutnya mungkin ke poin selanjutnya Ibu. Kira-kira apa saja nilai serta pengalaman dari KPM Unisba yang dapat Ibu terapkan nih di kehidupan keseharian Ibu gitu? Kalau bisa diterapkan, sebetulnya protokoler itu adalah dasar dari pergaulan kita sehari-hari. Karena di protokoler kita diajarkan bagaimana kita menghadapi klien kan. Nah, kita juga di sehari-hari seperti itu. Kita akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Kita juga harus bisa menghadapi orang yang temperatur, yang tenang, yang seperti apa. Itu di protokoler itu diajarkan itu gitu kan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari amat sangat buat saya gitu. Itu dasar sekali untuk kita bergaul. Dari dunia kerja juga sama. Dari protokoler saya merasa saya mulai bisa masuk ke dunia kerja seperti apapun gitu. Karena saya sudah terbiasa di protokoler kita bertemu dengan situasi yang berbeda-beda gitu. Dan ketika kita bekerja juga kita ketemu dengan orang yang berbeda. Kita bisa terus tetap beradaptasi dengan bermacam-macam karakter gitu. Banyak sih yang bisa kita kayak kita belajar menyusun acara juga. Ketika kita bekerja kita juga tahu akhirnya kan, oh ya ketika kita disuruh kita acara rapat gini gitu, cuma sekedar rapat juga itu keilmuan di protokol itu bisa diterapkan di situ gitu. Sebagai pondasi dasar gitu Ibu. Iya, betul sekali. Untuk poin selanjutnya Ibu, menurut Ibu gagasan terbaru untuk kolaborasi antara alumni serta pengurus aktif KPM Unisba yang dapat dilaksanakan demi keberlanjutan KPM Unisba ini? Saya mungkin acungin jempol buat acara Sila Rasa ini. Karena ternyata dari Sila Rasa ini kita akan bertemu dengan alumni-alumni, apalagi saya termasuk alumni yang angkatan 2. Kita merasa diwadahi gitu. Kita merasa bisa mengemukakan cerita-cerita dulu ketika kita berjuang di protokoler gitu. Dengan dulu hanya berapa orang gitu kan, beda dengan sekarang banyak ya anggota protokoler. Kalau dulu anggota protokoler hanya 20 atau 30 itu paling banyak gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu untuk cerita dan pengalamannya. Mungkin selanjutnya adanya kesan serta pesan Ibu nih. Kira-kira apa saja kesan dan harapan Ibu melalui kegiatan Sila Rasa pada hari ini? Yes. Saya acungi jempol, saya senang sekali adik-adik protokoler sekarang itu inovatif sekali dengan bisa menggunakan teknologi untuk kita bisa bersilaturahmi. Saya berharap bisa terus mengundang senior gitu ya, walaupun kita dulu berjuang untuk menjadi sebuah unit gitu kan, dan kita ingin juga gitu adik-adik merasakan bagaimana perjuangan dulu kakak-kakak untuk membentuk unit protokoler ini sampai sekarang adik-adik protokoler bisa menikmati gitu kan. Sekarang apalagi bisa lebih mudah kan dengan teknologi. Kalau dulu kita ada keterbatasan kan, untuk dokumentasi saja kita sudah kesulitan untuk menyimpan di mana gitu kan. Bingung gitu. Iya, kalau sekarang sudah enak, jadi saya berharap terus walaupun berganti ketua gitu kan. Saya berharap si acara ini bisa terus gitu. Karena kalau dilihat sekarang udah berapa anggota, kalau kita satukan dari angkatan pertama nih udah berapa
ratus orang gitu kan yang anggota Banyak. protokoler itu bisa jadi narasumber untuk Silaras ini gitu Sila kan. rasa ini. Iya. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu boleh nih cerita terkait foto-foto yang ada di atas meja ini, Ibu? Oke. Mungkin dari mulai dari per fotonya Ibu, kisah sejarah pengalaman sedih, Ini capek lelahnya. foto ketika tugas di musyawarah wilayah. Saya kebetulan dapat tugas di Selasar Luar. Selasar Luar. Iya. Ini juga sama. Kita di Selasar Luar. Untuk Dulu penugasannya itu sedang apa aja Ibu? Lagi yang ngakuin apa aja? ini Selasar Luar kita biasa di meja tamu, absensi ya. Ini absensi tamu seperti ini. Kalau yang ini di ketika seminar internasional. Dulu kalau nggak salah yang mengadakan itu Goethe Institute. Dulu. Jadi tempatnya kebetulan di aula. Di aula. Aula dan dari Goethe itu memakai kita menjadi protokolernya waktu itu. Dari semua penugasan ini, di mana penugasan mana yang menurut Ibu paling berkenan Ibu? Setiap penugasan buat saya semuanya berkesan. Subhanallah. Dan karena kita akan selalu belajar dari setiap kejadian dan kalaupun kata orang, jadi penugasan tidak ada penugasan yang mudah, Iya Ibu. penugasan yang sulit gitu. Penugasan yang mudah sekalipun itu menurut saya akan menjadi satu poin gitu, satu nilai bagaimana kita dihadapkan dengan penugasan yang mudah itu, apakah nilai kita naik atau tidak kan gitu. Jadi harus kita lebih baik dari yang kemarin kan. Kalau penugasan kalau menurut penugasan itu mudah gitu. Gitu kan. Kalau boleh tahu Ibu, kalau Ibu boleh berkenan tahu, untuk penugasannya itu dari tahun berapa ya Bu dilaksanakannya waktu pada zaman itu? Iya. Kalau yang seminar ini tahun 96 ya. Tahun 1996. Iya, 1996. Sudah lahir kan? Saya belum lahir Ibu. Kalau yang ini musyawarah wilayah, kebetulan dulu masih rektornya Pak Tirto Sudiro. Bapak Tirto Sudiro, Iya. Letnan Jenderal bukan? Iya, Letnan Jenderal Purnawirawan Ahmad Tirto Sudiro. Untuk Iya. tahun berapa Ibu? Sama Ini juga. tahun 95 kalau 95. ini. Iya, ini tahun 95. Ini kalau penugasan-penugasan yang kalau yang rutin kan kayak wisuda gitu ya, wisuda. Kalau yang kayak gini, ini sebetulnya musyawarah wilayah juga sebetulnya rutin ya. Kalau dulu selalu di Nisba gitu. Unisba. Ini juga kita ada dengan Pak Mas Sudi Purnawirawan. Kalau beliau jabatannya apa Ibu? Dulu tuh kalau musyawarah wilayah banyak pejabat-pejabat yang Oh, iya, datang ya. pejabat-pejabatnya. Nih dulu Pak Mas Sudi ini Bapak Pramuka. Oh, Bapak Jawa Pramuka, Barat. Jawa Iya, Barat. dulu tuh. Subhanallah. Banyak pejabat-pejabat terkenal ya Ibu dulu yang Keuntungan di protokoler itu salah kita satunya. selalu bisa bertemu dengan orang-orang orang-orang terkenal, besar. iya orang-orang besar. Baik Ibu. Sebelum ditutupnya nih Sila Rasa pada hari ini Bu, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu telah Iya, berkenan untuk sama-sama. pada sesi Sila Rasa kali ini. Semoga dari Ibu apabila berkenan ataupun keluarga besar KPU Insya yang lain Allah, dapat kita hadir. usahakan. Amin Ibu. Baik Ibu, sebelum ditutupnya Sila Rasa kali ini, barangkali dari Ibu adanya apresiasi untuk KPM Unisba pada periode ini gitu. Untuk KPM Unisba saat ini saya merasa luar biasa, perkembangannya cukup pesat ya. Dari mulai keuangan saya lihat kemarin ya pas musyawarah, dan banyak sekali sekarang bidang-bidang yang mulai dikembangkan dijamah, ya oleh dikembangkan. KPM protokol ini. Jadi buat saya teruskan berinovasi terus. Siap. Dan jangan lupa selalu mengundang Siapa ya, kita alumni-alumni. Pasti saya yakin semua alumni yang
angkatan 1, 2, 3 itu akan wow gitu melihat perkembangan dan terjaganya protokoler ini. Jangan merasa rendah, terus berlatih. Kita tidak sedang menjadi manusia sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi lebih baik. Itu aja. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk berkenan untuk hadir. Selanjutnya mungkin dari saya sebagai moderator pada hari ini dan Ibu sebagai narasumber yang sangat luar biasa atas pengalaman dan serta ceritanya, ditutup sampai sekian terlebih dahulu ya Ibu. Dari saya Mazia Anindya Naswa untuk sesi Sila Rasa film keempat ditutup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Dadah sobat-sobat KPM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.